Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat bergabung di SMA Negeri 5 Kota Tangerang, Banten. Jumpa di MPLS saat ini dengan Ibu Nafisa, Guru PPKN. Kali ini Ibu mau merefresh gimana sih belajar efektif yang terbaru di era pandemi. Tentunya kalian sering nggak sih belajar, baca buku berjam-jam, tapi tetap ya yang dibaca tuh nggak masuk-masuk di kepala dan nggak nangkep-nangkep juga. Sayang kan waktunya kalau nggak efektif. Nah, apa sih tips belajar efektif ala Bu Nafisa? Mari kita simak bersama-sama. Pertama, kalian harus tahu apa sih arti dari belajar. Belajar itu adalah sebuah perubahan. Jadi kalau berubah, yang tentunya yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, atau yang tadinya sudah tahu itu menjadi lebih tahu. Kalau tidak ada perubahan, bukan belajar. Selanjutnya, apa sih kalian belajar memiliki tujuan apa tidak gitu? Nah, tentu punya tujuan. Di antaranya adalah kalian bisa memiliki banyak pengetahuan, banyak membentuk sikap perilaku kalian dari belajar, juga bisa banyak konsep-konsep yang kalian pahami. Nah, fungsi belajar efektif. Nah, fungsinya apa? Kalian tentunya punya target, apa yang ingin dicapai ketika kalian belajar. Misalnya, kalian ingin belajar untuk mendapatkan nilai ulangan, maka kalian harus ada usaha. Kalian belajar untuk mendapatkan nilai semesteran yang bagus, atau kalian punya target ingin nilai-nilai semesterannya bagus, kemudian ketika kelas 12 kalian ingin diundang oleh perguruan tinggi negeri untuk kuliah di tempat yang bagus. Ini tentunya target-target ini nggak bisa dicapai dengan begitu saja, tapi harus belajar. Nah, apa sih tipsnya? Nah, tips yang pertama yaitu kalian harus kenali tipe belajar, karena setiap orang punya tipe belajar yang berbeda. Yang kedua, sediakan waktu dan sarana untuk belajar. Yang ketiga, teknik yang terbaru nih, Pomodoro Teknik. Dan yang keempat, Feynman Teknik. Kemudian kita lihat satu-satu ya. Oke, style belajar atau gaya belajar. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual. Yang kedua, auditory. Yang ketiga, kinestetik. Yang keempat, reading writing. Nah, artinya nanti setiap kalian itu akan berbeda dari masing-masing orang. Tapi bisa juga kalian nanti akan punya gaya belajar yang mungkin bisa 2 atau 3 atau 4 atau berupa kombinasi. Lihat ya, satu persatu. Yang pertama, gaya visual. Gaya visual ini biasanya untuk kalian yang coba perhatikan, kalau kalian itu melihat atau membaca, kemudian cepat nangkap di kepala sampai tahu halaman berapa, di mana, ada gambar apa dan sebagainya, berarti kalian termasuk tipe belajar visual. Kalau tipe auditory itu kalian bisa menangkap atau bisa masuk pelajaran, bisa belajar kalau orang lain menjelaskan. Kalau tidak dijelaskan itu gak nyambung-nyambung. Nah, itu masuk kategori style auditory. Kemudian ada gaya belajar kinestetik, yaitu kalian belajar bisa masuk kalau dengan praktek ya, misalnya praktikum biologi atau praktik misalnya megang benda apa gitu, itu masuk kategori kinestetik. Kemudian ada yang terbaru juga, ini reading writing. Kalian biasanya setelah belajar, misalnya kok suka mencoret-coret buku, pakai stabilo, diwarnain, diringkas, bikin mind map,
ya. Ini masuk kategori reading rating. Nah, kalian masuk kategori gaya belajar apa? Coba perhatikan. Nah, bisa jadi ada 2 atau 3. Nah, ini gimana caranya sih untuk tahu apakah gaya belajar kamu visual, auditory, atau kinestetik, atau yang lainnya? Maka biasanya ini nanti akan ada semacam kuis-kuis. Banyak kok di internet ya, bisa kalian mencari tes-tes itu dan kalian bisa mengetahui tipe belajar kalian. Nah, yang berikutnya, di era pandemi sekarang ini, kalian untuk belajar juga perlu ada waktu dan sarana. Nah, waktu ini biasanya sudah ditargetkan oleh kalian ya, dibuat sebuah perencanaan yang matang, kapan belajar, ulangannya kapan, saya belajarnya kapan, dan perlu adanya sarana belajar. Karena saat ini kita belajar daring, berarti harus ada sarana untuk mendukung itu. Mungkin bisa HP atau laptop, atau tentunya yang paling penting adalah sinyalnya ya. Kalau itu tidak ada, maka kalian juga akan terganggu. Kenapa? Karena belajarnya dengan menggunakan daring. Kemudian yang teknik yang terbaru, apa itu? Pomodoro Technique. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, kalian siapkan timer ya, waktu. Nah, waktu ini ya kamu set sebanyak 25 menit. 25 menit ini kalian nggak boleh ada distraksi atau gangguan dari orang lain, atau mungkin main game atau apa. Pokoknya 20 menit pertama kamu set alarm, kemudian 20 menit pertama itu kamu belajar. Kemudian ketika alarm 20 menit itu berhenti, maka 5 menit kamu boleh main game atau boleh makan, boleh minum ya. Kemudian kamu pasang lagi timer 25 menit yang kedua. Kemudian seperti itu lagi, tidak ada gangguan. Kemudian istirahat 5 menit atau 10 menit. Kemudian lanjutkan lagi. Maka kalian tidak terasa bahwa kalian bisa fokus belajar sebanyak 1 jam atau lebih. Itu namanya Pomodoro Technique. Coba kalian praktekkan. Yang berikutnya adalah teknik menjelaskan kembali kepada orang lain, namanya Vayana Technique. Nah, ini kalau kalian bisa mengajarkan kepada adik kamu atau kakak kamu, atau kamu menyampaikan kembali ke teman atau ke orang tua kalian, maka ini akan lebih cepat paham. Nah, tentunya ketika memberikan pemahaman kepada orang lain, maka kalian juga harus paham terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya untuk belajar kalian ada rasa kan malas gitu, berarti harus dihilangkan. Kenapa? Karena belajar itu ada niat. Kalau tanpa ada niat, maka kalian nggak akan bisa belajar. Harus ada motivasi. Untuk apa sih saya belajar? Mau kemana saya belajar? Mau dapat apa? Targetnya apa? Dan juga dicari tantangannya apa untuk belajar. Nah, jika misalnya kalian tiba-tiba, aduh ulangan saya kok jelek, maka kalian terpuruk, maka kalian gak boleh malas lagi. Kalian harus belajar seperti bola basket. Ketika jatuh, kemudian mantul kembali lebih tinggi, belajar, dan belajar terus lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu lagi tips belajar efektif ala Bu Nafisa. Nah, tugasnya kalian untuk MPLS ini adalah membuat ringkasan. Kemudian dikumpulkan di link yang ini. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.